استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para hakim, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan pembacaan Ummul Quran, dengan harapan semoga pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Summa ausil ila ruhil Raden Rahmat rahmatullah Nampel. Kemudian mudah-mudahan diadakan pula untuk Syekh Muhammad bin Yusuf, Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf wa awad. Ila ruwaina wa muhammadina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu fadlil wudu'i. Utawi iki kubab nerangaken kautamaane wudu. Wudu lugatan al-hasanu wan nadhafatu. Wudu itu secara arti bahasa adalah baik dan bersih. Secara syara adalah istimalul ma'i, menggunakan air fi a'dha'in mahsusatin, di anggota-anggota tertentu, muftatahan biniyatin, yang dimulai dengan niat. Masalah niat kemarin sudah dijelaskan. Wa furidolan dan farduaken apa wudu ma'a fardiyati sholati, kelawan atau sartani kefarduani sholat. Kapan? Lailatul Isra'i, pada malam Isra. Jadi di pertama kali diperintahkannya
untuk melaksanakan wudhu itu adalah bersamaan dengan diperintahkannya sholat 5 waktu pada saat atau malam Isra. Jadi wudhu ini merupakan satu syarat diterima, syarat dari sahnya ibadah-ibadah yang disyaratkan harus menggunakan wudhu, diantaranya adalah sholat yang 5 waktu. Qala Allah Ta'ala ngandika sapa Allah Subhanahu wa taala yang ngandikan pangandikan ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu he wong-wong alladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina idza kumtum ing dalem nalika ngarepaken sapa sira kabeh ila sholati maring jumenengi salat, jumenengaken salat, fagsilu moko padha basuwa sapa sira kabeh wujuhakum ing pira-pira wajah sira kabeh ila qaulihi ayat iku hingga maring dawuh Nabi dawuh Allah Jadi perintah atau ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kita untuk melaksanakan atau untuk melakukan wudu ketika dibutuhkan, dalam artian ketika kita hadas, baik untuk sholat atau untuk ibadah-ibadah yang lain yang mana ibadah itu diwajibkan menggunakan wudu, seperti membaca Al-Quran, seperti belajar atau mempelajari ilmu agama, maka diwajibkan berwudu dulu. Ma yuridullahu ila qaulihi hingga maring dawuh Allah Subhanahu wa taala nyatane ma yuridullahu yaitu ayat ma yuridullah. Ma yuridullahu ora ngarepaken sapa Allah liya jala ing dalem yen to dadi akan sapa Allah alaikum atas sira kabeh min harajin saking kesempitan, keruwetan, kesulitan. Walakin tetapi yuridu ngarepaken sapa Allah liyutahhirukum terapun yento bersihaken berseni sapa Allah kumin sira kabeh walu yutimalan terapun yento nyampurnaaken sapa Allah nikmatahu ing nikmat Allah alaikum ing atas sira kabeh la'allakum tashkurun, la'allakum menawa atau la'allakum mudah-mudahan tashkurun isa bisa nyukuri sapa sira kabeh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam wudu bukan hanya untuk sebagai syarat melakukan sholat atau ibadah yang lain, bahkan di dalam wudu itu terdapat beberapa keutamaan walaupun wudunya bukan untuk sholat. Yang pertama, bahwa wudu itu adalah satrul iman, bahwa wudu bila dilakukan karena wudu itu walaupun bukan untuk melaksanakan sholat atau sebagai orang yang daimul wudu, selalu dan selalu berwudu, itu tujuannya diantaranya bahwa wudu itu adalah satrul iman. Ini diriwayatkan dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala ngandika qala Rasulullah at-tuhuru satrul iman, bahwa suci itu, sesuci itu adalah sebagian dari iman. Jadi wudu itu walaupun bukan untuk sholat tapi untuk membiasakan kita bersih-bersih, maka karena memang wudu adalah sebagian dari iman. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
bahwa andai kata kita bisa melakukan daimul wudu dalam keseharian kita, kecuali tidur, ketika batal wudunya, wudu lagi, sambil bekerja atau sambil jualan beraktivitas, ketika wudunya batal, wudu lagi, walaupun wudunya tanpa ada bukan untuk sebagai syarat melakukan sholat yang 5 waktu, kita memang dianjurkan 24 selain tidur kita daimul wudu, langgeng di dalam wudu. Syarat dalam sholat adalah al-wudu'u mukaffirun lidzunubi, bahwa wudu itu dapat melebur dosa. Sampai di rumah sambil masak ibu-ibu, sambil ngulek bumbu, oh tak wudu sih, wudu, kemudian sambil beraktivitas, itu lebih baik. Kenapa? Di antaranya fadilah daripada wudu adalah mukaffirun lidzunubi, mengelebur dosa. Jadi dengan wudu maka dosa-dosa yang ada pada kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Rasulullah riwayat Utsman bin Affan, annahu qala, beliau berkata, qala annahu qala, bahwa Utsman bin Affan berkata, ba'da wasfihi, setelah melakukan atau menyifati wudu, li wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada wudunya Rasulullah, bifi'lihi, dengan kelakuannya Utsman bin Affan. Artinya Sayyidina Utsman sambil wudu, beliau sambil bilang, seperti ini wudunya Nabi. Inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawaddu'a, wudu sapa Nabi, misla wudu'i, ale sepadane wudu ingsun, hadza kang iki. Jadi Sayyidina Utsman bin Affan berwudu sambil menyatakan, seperti inilah wudu Rasulullah, karena saya ini meniru cara wudu Nabi. Summa qala, moko kari-kari dawuh, man tawaddu'a kada, utawi sapane wong yang wudu kaya ngene iki, fa asana, diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi syaratnya untuk sahnya ibadah salat, akan tetapi wudu bila dilakukan dengan cara yang diajarkan Nabi, yang sempat dilihat oleh Sayyidina Utsman kemudian ditirunya, maka wudu yang seperti itu bisa menghapus dosa. Dan itu Bapak Ibu, beberapa cara dari sekian cara Nabi Muhammad memberikan cara kepada umatnya agar supaya dosa-dosanya diampuni. Banyak hal yang diajarkan oleh Nabi, berpuasa sunnah, Arafah, puasa Asyura, Tasu'a dan sebagainya. Itu sebetulnya Nabi Muhammad memberikan cara kepada kita agar supaya dosa-dosa yang ada pada kita dapat terampuni, dapat gugur, bisa diampuni dosa-dosa. Di antaranya lagi, Rasulullah memberikan cara kepada kita untuk melebur dosa kita dengan cara berwudu. Wudu maka dapat mengampuni dosa. Hadis Sayyidina Utsman. Oleh karenanya sekali lagi bahwa wudu ini dilakukan bukan hanya untuk sholat saja, bukan hanya untuk beribadah, bukan hanya untuk melakukan atau akan membaca Al-Quran atau yang lain, akan tapi wudu bila dilakukan dapat melebur dosa, artinya dapat mengampuni dosa yang ada pada kita. Dianjurkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mugi ngridon sallallahu anhu saking Abi Hurairah. Kaulangan dika sapa Abu Hurairah, sami tu tau krungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing Rasulullah sallam, yaqulu, Nabi bersabda, inna ummati inna ummati, sedune umat ingsun, yud'auna, diundang, dipanggil, sapa ummati, yaum jalina, tur bercahaya,
tubuhnya, artinya tubuh yang diusap atau dibasuh di dalam wudu, min asaril wudu'i, saking lapet-lapeti wudu. Faman istata'a mongkan utawi sapane wong istata'a lamun mampu kuwasa sapa man mingkum saking sira kabeh ayyutila ghurratahu, ayyutila ing yen to ndawaaken sapa man ghurratahu ing cahayae basuhan wudu'e, falyaf'al moko becik ngelakoni sapa man. Artinya di sini hadis dari Abu Hurairah mengajarkan kepada kita ketika kita lazim berwudu, walaupun hanya sekadar wudu untuk sholat, maka Bapak Ibu nanti di hari kiamat kita beda dari orang yang lain. Wajah orang yang biasa berwudu mencorong, wajahnya bersinar. Itu sebagai penanda Nabi Muhammad nanti biar nggak sulit untuk membedakan umat-umatnya. Satu diantaranya bahwa orang yang lazimul wudu atau daimul wudu nanti wajahnya bersinar. Jadi bila kumpul dengan umat-umat yang lain, umat Nabi Muhammad, Nabi Yusuf, Nabi Adam dan seterusnya, ketika kumpul itu dilihat adalah bahwa umat Nabi Muhammad bisa dilihat satu diantaranya wajahnya mencorong dan anggota wudu itu bersinar sehingga bisa beda daripada umat-umat yang lain. Di antaranya lagi sebagai tanda umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, Bapak Ibu, lehernya ada yang banyak yang panjang-panjang. Tapi kalau di dunia ini lehernya panjang kan kurang indah dilihat. Tapi kalau di kiamat itu punya leher panjang menanti dia menandakan bahwa dia di dunia tukang adzan, tukang memberikan tahu tentang masuknya waktu kemudian dengan cara adzan. Nanti akan dibedakan oleh Allah bahwa orang yang bertugas sebagai muadzin 5 waktu akan dibedakan dan tampak bisa lihat dari jauh dengan bukti lehernya panjang. Kalau di dunia ini panjang kan kurang cakep. Oke, jadi betapa pentingnya wudu. Kenapa? Karena bukan hanya sebagai syarat melaksanakan sholat atau melakukan sholat, tapi juga bahwa wudu bila dilakukan dapat menggugurkan dosa yang ada pada kita. Kalau orang yang lazimul wudu, daimul wudu, selalu wudu ketika batal wudu, seperti Bapak Ibu, orang yang hafal Al-Quran itu biasanya selalu berwudu, batal wudu, walaupun kerja nanti jalan-jalan atau perjalanan, batal wudu lagi, sehingga kesehariannya dia penuh selalu tidak lepas dari wudu. Andai kata seseorang yang punya wudu kemudian meninggal dunia saat dia punya wudu, ini sangat diharapkan. Seperti contoh Bapak Ibu, kemarin beberapa hari atau bulan yang lalu ada namanya Ustadz Yahya Waloni itu ya, meninggal dunia saat jadi imam sholat Idul Adha. Diambil nyawanya, beliau atau siapapun yang seperti itu ditandakan bahwa dia adalah meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Semoga Allah menakdirkan kita semua meninggal kita nanti menjadi orang yang meninggal dunia atau mati dengan status husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Itu mahal Bapak Ibu, sulit Bapak Ibu. Ada orang-orang kadang sedang mau melakukan sholat sunnah duha, jatuh meninggal. Ada yang sedang mengajar, jatuh meninggal. Itu ciri-ciri orang yang husnul khotimah. Wudu, karena dia selalu yang disilakan dengan lazimul wudu atau daimul wudu, sedang punya wudu pas meninggal. Itu ciri-ciri diantaranya orang yang meninggal husnul
khotimah. Semoga dan semoga. Di antara fadilah dan keutamaannya wudu. Yang ketiga adalah al-muhafadzatu 'alal wudu' min alamati ahlil iman. Orang yang selalu wudu dan berwudu seperti yang saya sampaikan tadi, ketika dia batal wudu lagi. Kok katanya wudu lagi, Pak? Kan bukan untuk ibadah, untuk sholat. Enggak apa-apa, agar supaya kita senantiasa dalam suci. Karena suci itu adalah satrul iman. Menjaga wudu artinya selalu wudu. Itu min alamat ahli iman, maka dia sebagai tanda orang yang selalu berwudu itu tanda-tandanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi dari Sauban radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'minun." Dan seseorang tidak akan selalu berwudu, daimul wudu, kecuali memang orang yang beriman. Dengan hadis itu berarti orang yang selalu berwudu adalah tanda-tanda orang yang ahlul iman. Kalau sudah ahlul iman dan kemudian terbawa sampai menghadap kepada Allah, insya Allah tergolong orang yang husnul khotimah dan ahli surga. Seperti itu hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian masih tentang fadilah dan keutamaan wudu, bahwa al-wudu alamat ahlil iman yaumal qiyamati, bahwa wudu adalah sebagai tanda-tanda berimannya seseorang atau ahlul iman, dia sebagai ahlul iman yaumal qiyamati, di hari kiamat nanti. Seperti disampaikan tadi, hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu." Sudah dijelaskan tadi bahwa nanti hari kiamat umat-umatku akan dipanggil. Kenapa? Karena wajahnya mencorong, wajahnya bersinar, dan anggota tubuh wudunya, anggota wudu itu akan bersinar dan akan menjadi ciri khas, tanda-tanda terhadap umat Nabi Muhammad SAW. Nanti orang yang ahli wudu itu wajahnya bersinar, artinya bisa dibedakan dengan orang-orang yang lain. Bapak Ibu, kadang masih ada famili kita, kadang masih ada tidak pernah menyentuh wudu, garis miring, nggak pernah sholat. Wudu tidak pernah, sholatnya nggak pernah, berarti dia tidak punya sinar nanti di hari kiamat. Bisa menjadi gelap. Kenapa? Nggak pernah wudu. Karena wudu ini bila dilakukan, nanti ada hadis, bila wudu itu dilakukan pertama kali membasuh muka, berarti dosa yang ada di muka diampuni. Ketika membasuh kedua tangan, maka dosa yang dilakukan oleh tangan diampuni oleh Allah. Dan ketika kita membasuh kedua kaki, maka kaki yang pernah digunakan untuk melakukan maksiat, maka akan diampuni dosa-dosanya. Itu diantaranya fadilah dan keutamaan daripada wudu. Walaupun tidak untuk ibadah, dalam artian tidak untuk sholat, hanya ingin keseharian kita selalu dengan wudu. Contoh, mau pergi ke mana, Wonokromo, katakan sepedaan motor, itu wudu dulu. Umpama naudzubillah di perjalanan kecelakaan meninggal, dia berarti meninggalnya saat punya wudu. Dan ciri-cirinya orang yang husnul khotimah. Tapi untuk anak muda seperti ini, kadang-kadang sepeda motor pakai headset yang disetel lagu kesayangannya. Ketika kita praktir, berarti kalau dia sambil headsetan pakai lagu yang ditirukan, berarti akhir hayatnya kalimat yang diucapkan bukan la ilaha illallah, tapi kalimat yang diucapkan sebelum tabrakan adalah lagu kesayangannya.
Bisa jadi naudzubillah, naudzubillah, boleh pakai headset lah, asalkan isinya Al-Quran. Sambil ditirukan Al-Quran itu, dan sambil dia punya wudhu, maka begitu indahnya andai kata pas ada musibah kecelakaan, meninggal dunia, sedang menirukan bacaan Al-Quran, sedang punya wudhu. Cakep. Amin Allahumma amin. Ojo tepak nirukan lagu-lagu terbaru kesukaannya pas meninggal, berarti yang diucapkan kalimat terakhir ya kalimat itu. Naudzubillah, naudzubillah. Wa anhu ay an Nabi Abu Hurairah sami tu tau krungu sapa ingsun khalili ing kekasih ingsun. Kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar dawuhnya kekasihku. Siapa kekasihnya? Adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu, kekasihku itu berkata kepadaku, katanya beliau, tablughu al-hilyatu minal mu'mini haitsu tablughul wudu'u. Tablughu tumeka. Al-hilyatu opo perhiasan ai fil jannati di surga, minal mu'minin saking wong mukmin, haitsu yablu ing dalam sakinat tutu tumeka opo al wudu'u, wudu. Jadi kata beliau bahwa artinya wudu seseorang akan sampai al-hilyatu perhiasannya fil jannah sangat bergantung terhadap wudu itu sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kok coro yang dikatakan daimul wudu itu umpama sampean sambil berjuang mau berangkat mengajar, walaupun mau kemana, mau ke mall katakan ya, kita berangkatnya disunahkan wudu. Artinya apa? Bukan mallnya yang ada kaitan. Alangkah indahnya. Insya Allah tenang Bapak Ibu karena kita suci. Kalau suci itu ya senangannya para malaikat. Kemudian fadilah wudu yang lain bahwa al wudu'u min asbabi dukhulil jannati. Bahwa wudu itu satu di antara sekian sebab masuknya surga seseorang. Wa tahalli, seseorang akan mendapatkan perhiasan surga. Ini Pak di antaranya. Kalau kita berwudu, apalagi selalu berwudu, kalau batal wudu lagi, walaupun dalam tempat kerja wudu, maka di antara penyebab masuknya surga seseorang adalah wudunya. Jadi wudu bisa mengantar ke surga. Sampai tinggalin ya, kiai-kiai di pondok itu atau dimanapun itu selalu punya wudu itu. Dan Bapak Ibu monggo, kiai saya itu Bapak Ibu setiap wudu berdoa. Sehabis berdoa itu diantaranya menyisipkan doa untuk anak kita, untuk santrinya kalau kiai. Umpama panjenengan punya anak angel tuturane, sampean doakan setelah wudu, doanya wudu ya Allah ma'adu, dibaca doa wudu itu kemudian sisipkan doa untuk putra putri kita, walaupun bahasa Jawa, bahasa Arab monggo. Artinya kita doakan setelah wudu doanya wudu. Kalau sampai anda hafal doanya wudu, langsung bahasa doa untuk opo aja lah setelah. Ya Allah, anak saya yang nomor sekian itu ya Allah, sulit sekali tuturannya ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, panjenengan bisa merubah hati anak saya itu ya Allah. Mudah-mudahan panjenengan rubah ya Allah, dan seterusnya. Kenapa? Karena kiai-kiai di pondok itu mendoakan santrinya diantaranya saat setelah berwudu.
Yang saya tahu adalah bahwa Kiai Khalil Sidogiri itu selalu dan selalu mendoakan santrinya sehabis wudhu. Kalau panjenengan bisa mendoakan putra putri panjenengan atau siapapun, atau suaminya atau istrinya atau apapun yang berkaitan doa, karena doa atau waktu sehabis atau setelah wudhu itu waktu mustabah, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sehabis wudhu, kemudian setelah wudhu doa, terserah bahasa Jawa, bahasa ya, agar supaya, karena kita berdoa menyesuaikan dengan waktu-waktu yang gampang diijabah oleh Allah. Di antaranya bahwa waktu yang sangat diijabah oleh Allah, permintaan kita adalah dilakukan setelah wudhu. Monggo, dicoba aja lah, dicoba. Ini hadis dari Uqbah bin Amir. Qala kanat alaina riayatul ibili faja'at naubati kanat ono alaina ing atas ingsun apa riayatul ibili ngangun apa mangun unta. Faja'at naubati moko teko apa giliran ingsun iman ihadisun nas fadraktu min qawli ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu summa yaqulu fayusalli rak'ataini. Tidaklah seorang muslim yang berwudu kemudian fayuhsinu wudu'ahu, kemudian menyempurnakan, memperbagus cara berwudunya, summa yaqumu, kemudian berdiri fayusalli rak'ataini, kemudian sholat 2 rakaat. Mukbilun alaihima bi qalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Ini Bapak. Tidaklah seorang yang berwudu kemudian sholat sunnah untuk wudu, menghadapkan wajahnya dan hatinya, illa wajabat lahul jannah, orang yang melakukan seperti itu wajib masuk surga. Enteng hanya wudu, setelah wudu sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah wudu, khusyuk hatinya, wajahnya dihadapkan ke kiblat, illa wajabat lahul jannatu, tidak ada lagi balasannya, adalah wajib masuk surga. Siapa yang bilang? Bukan saya yang bilang, Rasulullah. Mana dalilnya hadisnya? An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Padahal beliau saat mengembala kambing unta, giliran mengembalakan unta, kemudian melihat Nabi Muhammad SAW omong-omongan di orang lain, sahabat yang lain, maka si Uqbah bin Amir itu sempat berkumpul karena Rasulullah ini ngomong-ngomong dengan orang yang lain. Uqbah baru datang, saya datang masih sempat, kok corok kasarnya, nguping. Gimana Rasulullah ngomong bicara dengan orang yang lain, saya nututi. Rasulullah bilang, ya man tawaddu'a ma min muslimin yatawadda'u fayusinu wudu'ahu. Tidaklah seorang muslim yang berwudu dengan baik, wudunya baik, kemudian sholat 2 rakaat, dalam sholatnya khusyuk, dalam artian yuwajjihi atau mukbilun alaihi ma bi qalbihi wajhihi, menghadap kepada Allah aslinya dalam saat sholat itu betul-betul khusyuk dengan hatinya, illa wajabat lahul jannah, kecuali dia bisa masuk surga. Artinya kesimpulannya, seseorang yang berwudu kemudian sholat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk, ikhlas karena Allah, maka Rasulullah menyatakan illa wajabat lahul jannah, dia bukan masuk surga tapi wajib masuk surga. Lanjut, hadis yang ketiga dari bab wa an Utsman bin Affan, diriwayatkan saking Utsman bin Affan radhiyallahu an, mugi-mugi ngridhain sapa Allah anhu, saking Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini seperti sahabat Nabi yang ketiga.
sahabat yang paling kaya. Beliau punya sumur. Zaman di saat Nabi itu, Sayyidina Utsman ini punya sumur. Dengan sumur itu bisa untuk mengairi kebun kurmanya, sehingga kurmanya bisa menghasilkan buah yang berlimpah. Dari buah-buah kurma, kebun kurmanya Sayyidina Utsman yang diairi dengan sumurnya sendiri itu melimpah, 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 melimpah. Uangnya masih ditangguhkan, dikumpulkan sampai Sayyidina Utsman meninggal dunia. Uang dari tinggalannya atau tirkahnya Sayyidina Utsman itu terus berkembang, didagangkan dan seterusnya sampai sekarang. Hartanya Sayyidina Utsman bin Affan masih ada. Bahkan sahabat Nabi ini mempunyai rekening di bank, jumlahnya tidak sedikit. Kalau panjenengan ke Mekah haji atau umroh, sampai tanya sana, mana hotelnya Sayyidina Utsman bin Affan? Beliau punya hotel, Bapak Ibu. Loh kok bisa? Karena saking jujurnya orang Arab, uang Sayyidina Utsman yang hasilnya dari kebun demi kebun itu yang tidak sedikit jumlahnya, hasilnya dikumpulkan terus bertahan sampai hari ini, bahwa Sayyidina Utsman bin Affan mempunyai rekening bank. Siapa yang melanjutkan? Ya mungkin anak familinya, cucu cicitnya dan seterusnya, sampai sekarang harta Sayyidina Utsman masih tetap berkembang. Itu disebabkan Sayyidina Utsman itu mempunyai sumur yang saat itu nggak ada orang-orang yang mempunyai sumur, sulit sekali karena padang pasir yang tandus. Sayyidina Utsman mempunyai sumur yang airnya disedekahkan untuk warganya yang semula membeli dari punya orang kafir. Sayyidina Utsman bin Affan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man tawaddoa utawi sapane wong tawaddoa lamun wudu sapa man, fa ahsana maqalluli bagusaken sapa man al wudu'a ing wudu'e. Orang yang berwudu dengan baik, artinya sunnah-sunnahnya dilakukan, gosok-gosok tangan sebelum mulai, kemudian anggota tubuh yang lain dibasuhi dengan bersih, karena khawatir Bapak Ibu kalau wudunya orang yang tidak mandi dulu, bepergian yang jauh tapi hanya mau sholat, wudu saja tanpa mandi, maka besar kemungkinan kulit ini banyak debu-debu jalanan, mungkin juga keringat, maka hilangkan dulu itu semua. Di kaki, di sela-sela kaki dibersihkan, khawatir ada debu-debu di perjalanan, muka juga dibersihkan semua. Kalau sudah yakin bersih, mulailah berwudu. Jadi satu hal, kalau orang berwudu, cuma sampai bersana mungkin, wudu setelah air masuk ke tangan, digosok itu gak bening, ropok budek, maka wudunya yakin tidak sah itu. Kenapa? Ada sesuatu yang dapat merubah keaslian air. Jadi kalau panjenengan masih berkeringat, lagi kadang tempat wudu itu airnya nggak pancar. Jika diginikan itu ya rata dengan air, tapi kok umpama sisa air yang di kulit itu sampai cicipi masih asin, berarti air itu berubah keasliannya sebab keringat kita. Oleh karenanya kalau kita nanti mau wudu di perjalanan, misalnya tanpa mandi sebelumnya, jangan langsung wudu. Kalau langsung wudu, apalagi airnya rada-rada kurang itu, berarti besar kemungkinan tidak sah wudunya. Kenapa? Karena campuran dengan keringat yang tidak hilang. Oleh karenanya kalau mau wudu di perjalanan, ketika kita bepergian itu tanpa mandi terlebih dahulu, alangkah baiknya, memang disunahkan dicuci dulu semua anggota ini juga, dan kaki tempat wudu itu dibersihkan dulu, sekiranya tidak ada keringat, tidak ada kotoran jalanan itu. Setelah betul-betul bersih kita wudu, itu wudunya insya Allah sah. Kalau masih kira-kira andai kata saja dicicipi sisa-sisa air yang dia ternyata kok masih asin, berarti kemutlakan air berubah menjadi tidak bersih karena bercampur dengan
keringat di tubuh itu. Jadi wudu dengan baik kata Nabi. Kharajat khotoyahu, orang yang berwudu dengan wudu yang baik, maka kharajat khotoyahu, keluarlah dosa-dosanya, rontoklah dosa-dosanya, kesalahan kepada Allah rontok min jasadi saking awake wong, hatta takhruja min tahtil adfarihi, sampai dosa-dosa itu keluar dari bawah kuku-kuku kita. Orang yang wudu dengan wudu yang baik, kemudian itu kata Nabi keluar kesalahannya dari tubuhnya, hatta takhruja min tahtil adfarihi, sampai keluar dosa itu dari bawah kuku-kuku kita. Artinya mulai dari depan tadi hadis ini banyak menjelaskan tentang bahwa wudu adalah bukan hanya untuk sebagai syarat untuk sholat, tapi wudu juga dapat melebur dosa. Bahkan tadi hadis ada yang mengatakan bahwa wajibat lahul jannah, wajib baginya masuk surga bagi orang yang sholat wudu, setelah wudu sholat sunnah 2 rakaat, sunnah li sukril wudu Pak ya, untuk sunatul wudu. Setelah itu wudu, setelah wudu kita sholat sunnah 2 kali 2 rakaat maksudnya, maka Nabi menyatakan orang yang melakukan itu wajib masuk surga. Seperti itu. Berarti bila dikonfirmasi dengan yang awal bahwa wudu atau suci adalah bagian dari iman, berarti wudu itu kaitannya dengan iman. Dan orang yang melakukan wudu dengan baik, ada yang menyatakan wajibat lahul jannah, wajib baginya untuk masuk surga. Ada yang menyatakan lagi hadis yang lain, keluarlah dosa-dosa dari tubuhnya sebab wudu itu. Jadi umpama panjenengan atau kita, walaupun tidak untuk ibadah, kita wudu, batal wudu lagi. Maka kita selalu dalam keimanan, karena memang at-tuhur satrul iman, dan jaminan yang tadi wajibat lahul jannah, wajib masuk surga. Sholat wudu, sholat sunnah 2 rakaat, Nabi menyatakan wajib masuk surga. Hadirin rahimakumullah, masih banyak. Saya mengajak, monggo sarang-sarang biasakan berwudu. Artinya walaupun mau kemana, kali ini kan mau setor dagangan, walaupun bukan untuk ngajar, bukan untuk, tapi apa tujuannya? Ya karena agar supaya kita selalu berwudu, selalu dalam keadaan suci, karena memang itu adalah iman, berarti sudah nempel kepada kita dengan wudu itu, dan seterusnya batal wudu lagi. Seperti itu. Semoga apa yang kita sampaikan, kita dengar bersama, menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan kita bisa melakukan isinya, artinya wudu, sehingga kita termasuk orang yang wajibat lahul jannah, wajib masuk surga. Ada yang pernyataan lagi, orang yang berwudu dengan baik, maka dia dosa-dosanya keluar dari tubuhnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Sekedar wudu saja bisa menebur dosa yang ada pada kita. Dan bila kita lakukan sampai akhir hayat kita, itu termasuk bagian daripada tanda-tanda seseorang akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Semoga kita semua, anak kita, keluarga kita, termasuk orang yang meninggal dunia nanti dalam keadaan husnul khotimah, terampuni dosa-dosanya, kemudian mendapatkan as-syafaatul utsma dari Rasulullah, syafaat agung dari Rasulullah Muhammad SAW, sehingga kita bertemu dan berkumpul di masjid ini. Semoga kita nanti bertemu dan berkumpul dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.